Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana. Di sini saya akan mengereview jurnal formulasi pasta gigi, ekstrak daun jambu biji dan stevia sebagai antibakteri alami. Di sini tugas kelima saya di Metopen. Nah, di sini ada keterangan jurnal yang dimana tahun jurnalnya itu tahun 2020. Nah, penulisnya itu Yuli Astika dan lain-lainnya. Nah, di sini dia menggunakan variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang dimana variabel bebasnya itu adalah formulasi pasta gigi ekstrak daun jambu biji dan stevia, sedangkan variabel terikatnya itu antibakteri alami. Nah, di sini ada pendahuluannya, di mana bakteri Staphylococcus aureus dapat menyebabkan karistal pada gigi. Karistal dapat dihindari dengan bantuan senyawa kimia yang dapat diperoleh dari daun jambu biji yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Faktor pertama, ekstrak daun jambu biji diformulasikan di dalam pasta gigi sebagai bahan aktif dengan variasi 22%, 2,5%, 3,5%, dan 4,45%. Sedangkan faktor kedua, ekstrak stevia digunakan sebagai pemanis alami yang tidak menyebabkan kristal dengan variasi 2%, 1%, dan 1,5%, dan 2%. Pasta gigi yang baik akan memiliki stabilitas yang baik selama dalam penyimpanan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada cara pembuatan dari ekstraksi daun jambu biji, yang dimana ekstrak daun jambu biji dan stevia, daun jambu biji dan stevia dikeringkan kemudian dihaluskan sehingga 60, lalu dimaserasi secara terpisah. Nah, berarti proses yang dia gunakan adalah metode maserasi. Di sini teman-teman bisa lihat ada formulasi dari pasta gigi pada masing-masing sampel. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan, yang dimana pada ekstraksi daun jambu biji diperoleh dengan ekstrak seberat gram dan random 20%. Sedangkan ekstraksi daun stevia diperoleh ekstrak kental sebesar 29,3 gram dengan random 9,7%. Formulasi sediaan pasta gigi pada penelitian ini dibuat 3 formula dengan membedakan kadar zat aktif ekstrak etanol daun jambu biji. Pada formulasi ini, konsentrasi ekstrak daun jambu biji dibuat variasi yaitu 2,5, 3,5, dan 4,5. Variasi konsentrasi tersebut didasarkan pada penelitian. Nah, hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah membuktikan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka semakin tinggi daya hambat. Sedangkan variasi ekstrak stevia yang digunakan itu 1%, 1%, dan 2%. Pemilihan variasi tersebut dikarenakan pemanis yang digunakan dalam pasta gigi tidak boleh lebih dari 2%. Nah, di sini ada hasil penelitian dari formulasi ekstrak daun jambu biji. Teman-teman bisa lihat yang dimana di data ini ada beberapa formulasi ekstrak daun biji dan stevia. Nah, di sini dia itu menggunakan sampel menggunakan media agar untuk pengujian bakterinya. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang setelah saya sematkan. Nah, di sini ada kesenjangannya, yang dimana di jurnal ini tidak ada keterangan uji pH atau uji vikositas dan lain-lainnya. Cuma ada 2 uji yang ada di dalam jurnal ini. Nah, di sini ada kesimpulan, yang dimana ekstrak daun jambu biji dan ekstrak stevia dapat diformulasikan ke dalam sediaan pasta gigi yang memenuhi persyaratan fisik yaitu uji homogenitasnya. Sedangkan di sini juga ada sediaan pasta gigi yang telah dibuat homogen dan dapat mengurangi keresan gigi dengan menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan diameter hambat 21 sampai 25 mm. Di sini juga ada formulasi yang baik untuk digunakan, itu formulasi yang ketiga yang memiliki daya hambat yaitu tingginya yaitu 25 mm dengan pasta gigi yang dihasilkan homogen. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.